Tugas demonstrasi kontekstual 3.1.A.7. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya, Hanifah, SD Negeri Brangka 1, JGP Angkatan 4, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam bentuk jurnal monolog. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah lingkungan asal Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya melalui beberapa langkah, yaitu saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengembasan kepada rekan-rekan guru. Saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun rujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada keempat paradigma dilema dan ketiga prinsip dilema etika dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan? Saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Saya menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, individu versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau trust vs loyalty, jangka panjang lawan jangka pendek atau short term. Saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, dan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based. Melakukan uji intuisi yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Melakukan uji publikasi yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Melakukan uji panutan atau idola yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi. Saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan yang pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut, melakukan uji legal yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum, melakukan uji regulasi yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda. Saya akan menerapkan langkah-langkah mengambil keputusan
sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, pun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentunya tidak bisa sendiri karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat dan juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berkomunikasi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Demikian jurnal monolog dari saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.